Kisah orang-orang Indonesia di Australia dalam Perang Dunia II. Bermula pada April tahun 1942. Setelah terombang-ambing di laut hampir sebulan lamanya, 67 orang Jawa diberitakan terdampar di pelabuhan Melbourne. Kedatangan mereka menggegerkan masyarakat setempat dan diklaim inilah pengungsi pertama yang datang ke Australia. Masyarakat Australia terkejut melihat untuk pertama kalinya kedatangan orang-orang berkulit coklat yang berkerumun di dek kapal, dengan sarung yang berwarna-warni. Prianya berpakaian tradisional lengkap dengan belangkon dan kerisnya. Sedangkan perempuannya berkebaya dan beberapa tampak menyusui bayi-bayi mereka. Mereka sebelumnya bekerja di Sumatera. Tapi karena perang meletus, mereka hendak dikirim kembali ke Jawa. Catat Yan Lingard dalam Refugees and Rebels. Indonesian Exiles in Wartime Australia. Tapi Jepang telah mengambil alih Jawa pada April tahun 1942. Rombongan itu tak bisa berlabuh dan memilih melanjutkan perjalanan ke selatan, ke Australia. Mereka sempat terkatung-katung di pelabuhan. Pemerintah setempat bahkan tak tahu harus bagaimana memperlakukan mereka. Beruntung ada seorang pendeta bernama Rev John Freeman dari Gereja Methodist Melbourne. Dia menerima rombongan ini dengan hangat dan memberikan mereka tempat bernaung di sebuah balai ruang sekolah setempat. Mereka mendapat barang kebutuhan sehari-hari, alas tidur layak, dan pakaian baru. Keluarga Freeman juga mengajari mereka kebudayaan dan adat istiadat setempat. Jika salah satu dari para pengungsi membutuhkan pertolongan medis, keluarga Freeman akan mengantar ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kebetulan saat itu ada seorang perempuan Jawa Tengah hamil tua. Persalinannya berjalan lancar. Seorang bayi lelaki lahir dengan sehat. Seorang bayi bernama Amaludin diklaim sebagai bayi Jawa pertama yang lahir di Australia pada 1943. Tulis Yan Lingard. Di tempat baru itu, para pengungsi merasakan kehangatan hubungan karib antar sesama manusia meskipun mereka berbeda warna kulit dan kebangsaan. Padahal kedua bangsa belum lama saling mengenal. Margaret George dalam Australia dan Revolusi Indonesia mengatakan perhatian orang Australia terhadap Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II amat minim. Orang Australia menyambut para pengungsi itu dengan hangat. Bermula orang-orang Australia rada bingung melihat kumpulan orang-orang berkulit coklat di pelabuhan. Tapi ujungnya mereka tetap saling kontak dan membangun hubungan akrab. Di tingkat pemerintahan, Australia berhubungan baik dengan Belanda. Mereka tergabung dalam blok sekutu. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Australia membuka negaranya sebagai tempat berlindung orang-orang Belanda yang lari dari kejaran Jepang di Hindia Belanda. Pada bulan November tahun 1943 datanglah wakil pemerintah Hindia Belanda, Van der Plas yang disertai oleh wakil pemerintah Australia ke Koura. Mereka menawarkan pembebasan dengan syarat mau bekerja sama dengan sekutu, gerakan dan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Australia tahun 1942 sampai tahun 1947. Sebagian besar mereka menerima tawaran ini. Atas pilihan sikap mereka, pemerintah Hindia Belanda di pengasingan membantu mencarikan pekerjaan untuk mereka di Australia. Beberapa bergabung ke militer Australia, sebagian lagi bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda di pengasingan. Kerja sama itu berhenti ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Agustus tahun 1945. Belanda ingin menduduki Indonesia kembali. Sebaliknya, para digulis menentang keras pendudukan itu. Pemerintah Australia condong mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini mengakibatkan hubungan Australia dengan Belanda merenggang. Sikap condong ini menjadi pembeda kebijakan luar negeri Australia sebelum Perang Dunia II. Saat itu, sebagai negara persemakmuran, Australia tak punya keberanian untuk bersikap sendiri di luar keputusan Inggris. Perang pun usai ketika kedaulatan penuh Indonesia teraih tahun 1949. Banyak pengungsi yang pulang ke Indonesia. Kisah tangis pilu karena ditinggalkan sahabat Asia antara lain terekam dalam dokumen-dokumen sejarah.